dari kelas 4I Manajemen Universitas Bina Bangsa. Video ini ditujukan untuk memenuhi tugas Manajemen Keuangan 2 Sektor Publik dengan dosen pengampu Bapak Ardi Hidayat SEMM. APBN adalah daftar atau pernyataan terperinci mengenai pendapatan dan pengeluaran negara dalam periode tertentu, biasanya dalam 1 tahun. Lembaga eksekutif atau pemerintahan mempersiapkan rencana pemasukan dan pengeluaran atau belanja beserta pos-posnya yang kemudian diajukan kepada lembaga legislatif atau DPR untuk dipertimbangkan dan disetujui serta disahkan ke dalam undang-undang. Kemudian Presiden menetapkan APBN setelah mendapat persetujuan dari DPR yang dibantu oleh Menteri Keuangan selaku wakil dalam pemegang kekuasaan keuangan negara dalam sektor fiskal. Pada masa Orde Baru, APBN dikelompokkan menjadi 2 sisi, yaitu sisi penerimaan dan sisi pengeluaran. Pada sisi penerimaan, terdapat 2 penerimaan, yaitu penerimaan dalam negeri atau rutin dan penerimaan pembangunan. Begitu pula sisi pengeluaran, terdiri dari pengeluaran dalam negeri dan pengeluaran untuk pembangunan. Menjelang berakhir masa Orde Baru, sisi penerimaan dibagi menjadi 2, yaitu penerimaan dari hasil minyak bumi dan penerimaan dari luar minyak dan gas alam, yang terdiri dari pajak penghasilan, bea dan cukai, PBB, PNPB, dan pajak lanila, serta pajak lainnya. Kemudian pada masa otonom daerah, sisi penerimaan dibagi menjadi 2, yaitu pos pendapatan dan hibah. Anggaran bersifat surplus apabila ekspor lebih banyak daripada impor. Sebaliknya, jika ekspor lebih sedikit daripada impor, maka disebut dengan defisit. Kebijakan anggaran yang bersifat defisit yaitu di mana anggaran pengeluaran lebih tinggi atau besar daripada anggaran pemasukan. Hal ini cocok diterapkan kepada negara yang mengalami resesi. Saat ini Indonesia menerapkan sistem anggaran yang bersifat kinerja, tercantum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, yaitu sistem anggaran yang bersifat dinamis dan seimbang. Saat ini pemerintah sedang mengupayakan untuk meningkatkan pendapatan rutin berupa penarikan pajak sehingga masyarakat memiliki tingkat kemauan dan kemampuan dalam berinvestasi. Dengan begitu dapat mengekang laju inflasi, meningkatkan redistribusi pendapatan, dan dapat mengarahkan investasi ke sosial yang lebih tinggi. Pembagian sektoral anggaran dalam anggaran rutin biasanya sama dengan pembagian sektoral dalam anggaran pembangunan. Dilihat dari distribusi pengeluaran pembangunan dari sektor kegiatan, pengeluaran untuk pertanian menurun, sedangkan pengeluaran untuk pembangunan industri meningkat. Dengan begitu, yang sebelumnya sektor Indonesia bergerak pada sektor agraris, perlahan-lahan akan berubah menjadi pembangunan dalam sektor industri. Dalam perubahan perekonomian struktur, APBN yang baru harus disesuaikan dengan sektor-sektor yang memiliki penerimaan yang lebih utama dan mana sektor-sektor yang didorong untuk perkembangannya. Dengan begitu akan mencapai masyarakat adil dan makmur sesuai dengan Pancasila. Pajak dan tarif impor digunakan sebagai alat realokasi faktor-faktor produksi, yaitu bahan-bahan baku dan alat mesin yang bersifat padat karya dikenakan tarif yang rendah dengan tujuan supaya para produsen dapat memproduksi bahan baku dapat diolah oleh produsen menjadi bahan jadi dan disertai dengan kesempatan kerja yang luas.
Sejak pemerintahan Orde Baru, Indonesia menerapkan sistem pemungutan pajak secara langsung, yang mana artinya bersifat progresif, yaitu semakin tinggi kemampuan pembayaran pajak, maka semakin tinggi pula tarifnya. Sistem penerimaan pajak di Indonesia perlu ditingkatkan karena jika dibandingkan dengan sistem perpajakan dari negara lain masih tertinggal jauh, yang mana negara lain menerapkan sistem pemungutan pajak secara tidak langsung, sedangkan Indonesia menerapkan sistem pemungutan pajak langsung. Sebaliknya, sistem pemungutan pajak secara tidak langsung bersifat regresif, yaitu kurang mendukung dalam pemerataan dan keadilan negara. Namun, dengan begitu sistem ini sangat bermanfaat karena dapat melibatkan semua pihak dalam penerimaan pembangunan negara. Sekian video tugas dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.